saya sudah duduk bersama dengan fotografer profesional kita. Halo Mas Heri. Selamat siang. Ya, kita lagi ada di Hotel Haris Vertu. Ini ada show langsung dengan Kemen Parekraf. Nanti kan shopnya nanti ya, yang satu. Ini pagi ini kita lagi akan siar dengan bincang khusus tahun bina data bersama Kemen Parekraf nanti jam 1 siang. Selamat siang Mas Heri. Nah Mas Heri ini keren banget ya. Jadi aku tuh sempat pertama kali tahu Mas Heri tuh sempat memenangkan kontes Canon Marathon Fotografi Nasional tahun 2010 ya, benar ya? Betul. Itu memang Mas Heri ini sudah mencetak banyak sekali prestasi dan pencapaian dalam dunia fotografi. Jadi nggak salah hari ini Kemenparekraf Bapekraf mengundang Mas Heri. Jadi aku penasaran nih, kira-kira boleh nggak ya share pengalaman dan juga tips and trick dalam fotografi nih ke kita-kita. Istilahnya kita yang nonton audiensnya juga banyak kan millennials yang baru aja membuka usaha-usaha ya, pengen tahu gimana sih caranya mendapatkan foto yang menarik gitu, gimana Pak? Pastinya, thank you sekali buat Mbak Unat, Pak Wawan. Thank you juga. Ini ada influencer apa? Oh bukan, masuk influencer? Dulunya sempat jadi influencer, tapi sekarang udah menjadi lebih besar lagi. Ngurusin influencer kan? Influencer. Jadi influencer itu di bawah dia Pak. Maksudnya begitu. Ini bosnya. Oke. Kepala suku. Kepala suku bener Pak Wawan. Ini kepala sukunya nih. Thank you Mas Kinza juga. Ya, thank you Mas Heri. Ya, kita akan mau share nih, Mbak Unat, tentang bagaimana kita memotret dengan alat-alat yang simpel sekali. Alat-alat yang simpel. Contohnya dengan smartphone kita. Oh, jadi dengan smartphone kita sekarang udah bisa menghasilkan foto yang bagus nih, Mas. Betul. Oh, saya pikir ya kalau mau bikin foto yang bagus tuh saya harus pakai kamera yang berat-berat itu loh, yang SLR, terus GRL. Yang besar ya? Iya, yang gearnya berat dan super mahal lah istilahnya. Kan maksudnya kita baru mulai bisnis, kita belum ada modal sebanyak itu buat bikin foto yang bagus. Ternyata nih teman-teman, kita pakai smartphone aja bisa loh hasilnya bagus. Boleh di-share ya Mas? Coba Mas. Pasti, penasaran nanti saya. Kita akan share di pemaparan ini. Ya mungkin kalau tentang fotografi, saya sudah mulai fotografi mungkin sudah 20 tahun lalu ya. 20 tahun lalu berarti, wow. Kamu 20 tahun lalu masih di mana Neng? Aku 20 tahun yang lalu. Masih SD? TK juga belum deh kayaknya. saya berarti waktu itu umurnya masih 2 tahun. Oke, 2 tahun ya. Berarti luar biasa kan, memang udah nggak usah ditanya lagi kemampuannya. Oke Mas, lanjut. Kemudian juga ada sekolah, jadi kita juga ada kasih sekolah, sekarang ini juga online sistemnya. Oh ada kelas-kelas online nih. Betul. Jadi buat teman-teman yang kiranya mau mempelajari lebih dalam lagi setelah webinar ini juga bisa langsung ya. Oke, langsung di Instagramnya Mas Heri aja kontak. @HeriChang. Nanti ada pemaparannya. Juga saya bikin buku sih. Oh iya, Mas Heri ini selain jago fotografi juga seorang penulis loh. Ini ada 2 buah buku di tangan saya, ini yang paling best seller nih, sampai penjualannya sampai berapa belas ribu Mas? Ini 10.000, yang satu 5.000. Wah gila sih, luar biasa banget. Ini buku di sebelah kiri saya ini 7 hari belajar fotografi. Dalam 7 hari kita bisa langsung menguasai fotografi, langsung mahir dalam satu buku. Kamera SLR maupun pakai smartphone bisa dipakai. Pakai smartphone juga bisa, very easy. Kemudian sebelah kanan saya ada 7 hari belajar food fotografi. Betul. Ini ada tips-tipsnya, terus bagaimana setting kalau kita sebutnya food stylist untuk plating dan sebagainya, di sana ada juga. Oh, jadi lighting segala food stylist bisa belajar dari buku ini ya. Betul. Tapi teman-teman jangan khawatir, yang belum punya bukunya nggak apa-apa, karena hari ini semua akan dibahas tuntas oleh Mas Heri. Oke Mas, saya berikan waktu untuk Mas sekarang. Oke, langsung aja. Terima kasih buat waktunya dan sudah diundang oleh Kemenparekraf. Bapekraf. Ya, luar biasa. Bapekraf. Oke.
Ya, teman-teman kreatif, kita langsung mulai aja. Ini ada sedikit pemaparan buat teman-teman untuk masuk ke pemotretannya. Oke, kalau kita ketahui ini banyak foto-foto seperti yang saya munculkan di slide kita. Slide-nya mungkin agak sedikit delay ya. Nah, foto-foto ini, Mbak Onat, kita bisa buat hanya dengan smartphone. Hanya dengan smartphone. Nanti ada demonya dan persis produknya akan kita coba. Tadi saya beli online ini. Wah, jadi di foto hasilnya dengan smartphone bisa kayak gini nih Mas Heri nih. Betul. Kira-kira ngelihatnya gimana? Menarik nggak? Wah, menarik banget. Kelihatannya kayak komersil banget gitu. Iya. Kalau pakai smartphone kayak wow, kok bisa ya? Iya. Oke. Kasih tahu rahasianya dong. Pasti. Nah, ini kita foto dengan smartphone. Nah, ya. Dan kita bisa tentunya teman-teman kreatif ini kan waktu pandemi mungkin bisnisnya yang paling banyak adalah dijual produknya mereka ataupun makanan ya, mostly. Nah, kita bisa jual mungkin dari GoFood dan Tokopedia dan tentunya juga Instagramnya juga mereka ya. Nah, seperti ini bisa memberikan visual yang lebih menarik untuk mendekatkan kepada penjual ya, kepada pembeli sehingga mereka bisa choice makanan mereka. Jadi pendekatannya adalah ke visual. Jadi contohnya kalau saya mau beli makanan online dan sebagainya, biasanya kan kalau kita tidak tahu produknya, kita akan cari mungkin foto yang terbaik dulu ya. Oh, fotonya menarik, dia baru beli produknya seperti itu kan. Terutama makanan. Kira-kira seperti itu. Harus banget makanan itu harus memberikan foto yang paling menggugah selera. Yang tadinya nggak pengen jadi pengen. Betul. Nah itu paling penting loh. Yang tadinya nggak lapar jadi lapar. Iya, Nah, itu benar dia. juga, Mbak Ginsia. Harus. Iya. Siap. Itu setiap foto dicobain gitu, dicicipin. Enaknya jadi fotografer makanan gitu, Pak. Jadi kalau dikirim gratis 4, lagi ya. Bener, dikirim 4 foto 2-2-nya langsung dimakan. Iya. Nah, foto-foto tadi kan kita hanya produksi untuk satu foto, Mbak Ona tadi. Oke. Nah, nanti kita background dan visualnya kita bisa tambahkan lagi. Ini berarti Mas Heri pakai setting lagi di kitchen ya, kurang lebih kayak begitu ya. Betul, tapi kitanya orang lain nih kita. Oh. Jadi serasa kita di sana kan. Jadi memberikan visual yang lebih baik kepada pembeli bahwa oh ini minuman bisa kita minum setiap pagi, nuansanya juga menarik gitu. Kira-kira seperti itu ya. Betul. Jadi itu bisa dimasukkan ke sosial media. Tentunya teman-teman kreatif sudah pasti sangat familiar dengan digital platform ya. Sudah pasti arahnya kita akan menjualnya lewat online gitu kira. Betul. Nah, contohnya kalau kita search saja dulu ya untuk Tokopedia, contohnya saya search kopi susu, ini saya cek ada sekitar 97.000 97.000 yang jual kopi susu. Iya. Jadi gimana caranya biar foto kita stand out nih di antara 97.000 itu? Kira-kira seperti itu. Nah, kita membutuhkan foto yang menarik tentunya. Ya. Selain menarik, informatif dan diberikan deskripsi yang menarik juga. Tentunya Jadi, nanti Mas Ginsa ya. Oh iya. Urusannya ya. Karena memang kalau kita ngepost foto itu elemennya banyak banget ya. Iya. Betul. Nggak cuma foto doang tapi ada penulisan, ada Caption. Instagram ads, Ah, banyak banget. Ntar kita bahas lebih lanjut lagi sama Mas Ginza. Betul. Oke. Pak Maon tiba-tiba keluar dari sini jualan wawan kopi. Nah lo keluar kayak gue mau bikin wawan kopi nih, mampus di semua disuruh cobain. Kita harus Emang dikirim. kopi ya? Jualan kopi kalau se Indonesia keren juga sih. Wah, keren banget, Pak. Pak lumayan Pak, satu gedung berapa tuh timnya Pak? Beli aja Beli semua. Tenang Pak, fotografernya udah ada. Terus ngomongin branding udah ada Udah ada Ginza. saya udah ya Pak, kita ngomongin di belakang nanti. Influencernya saya Pak, udah lengkap. Bener ya? Oke. Langsung ya. Ini masih di Tokopedia kita cek. Sekarang ke Instagram. Mungkin teman-teman agak loading lama ya. Ya, next. Nah, jangan lupa tadi. Nah, coba kita ke kopi susu nih Instagram ada 500 post yang kita harus cari. Bagaimana menemukannya kira-kira kan? 500. Biar ini ya, biar ke highlight gitu ya. Iya. Biar orang tahu gitu. Ya, mostly teman-teman yang mau mulai produk ataupun mulai menjual produknya yang baru ya, Mas Ginsa. Betul. Jadi itu akan sangat terbantu dengan visual yang cukup menarik. Oh iya tuh bener tuh, hashtagnya aja tuh kopi susu 503.000. 503.000. Gimana cara kita biar bisa di top konten gitu ya? Betul, Kadang-kadang kita kira-kira. di top list paling atas tuh kalau kita search kayaknya kopi susu, ya ada tuh kopi susunya yang bagus-bagus lah gitu. Iya. Jadi tentunya gimana kita bisa memunculkan visualnya yang mungkin banyak akan menarik orang untuk like ataupun repost foto-foto kita. Betul. Ya, kira-kira seperti itu. Wow. Oke, berarti challenge-nya untuk teman-teman adalah bagaimana membuat fotonya menarik
Itu dulu ya. Ya. Oke, Setuju. jadi ini Mas Heri mau kasih challenge nih buat yang nonton sekarang di live Zoom. Betul. Buat peserta ya. Betul. Karena kita memang sudah menyiapkan hadiah menarik, jadi ikutin terus karena sebentar lagi Mas Heri akan mempraktekkan gimana cara mengambil foto untuk konten yang bagus. Jadi pokoknya teman-teman siapin aja nih, siapin smartphone-nya tapi nanti kita Tunggu dengarkan dulu dulu. ya, Heeh. supaya nggak salah nanti Iya, fotonya. betul. Oke. Nah, oke, kita langsung aja kita siapkan apa yang kita pakai. Kita menggunakan smartphone. Nah, seringkali ini saya kasih tunjuk smartphone, slide-nya sudah muncul ya. Ya. Iya, oke. Di smartphone ini banyak kan sekarang kamera-kamera ataupun lensa yang di smartphone sudah cukup banyak nih Mbak. Ada Iya. sampai 3, ada yang 4 juga ya. 4. Kalau kamu Onat kamera Kalau kamu kalau aku nih ini Satu ya? gimana nih? Cuma satu nih. Gak apa-apa, satu juga pasti bisa. Pasti Nanti bisa saya ya. kasih tunjuk. Tetap bisa bagus ya walaupun Pasti satu bisa. ya. Nanti boleh Iya. dicoba juga kalau Onat. Oh mau. Kamu langsung mau tes, Neng, banget. langsung. Langsung, Siap. ya. Siap. Oke. Nah, sebenarnya kamera-kamera itu berfungsi tidak memotret satu objek dengan 3 kamera atau 3 lensa itu. Oh, oke. Oke, jadi lensa-lensanya contohnya yang saya pakai ini ada 3 lensa ya. Jadi teman-teman ada 3 lensa. Posisi paling atas itu lensa wide ya. Lensa wide. Ini nih Mas, lensa wide. Terus lensa Ya, wide. oke. Oh yang itu 3, bubble, boba. Udah boba. Ini apa lensa wide ini ya? Ini pawawan. Jujur gue baru tahu loh ini loh. Baru tahu kan? Ini Pawan gimana? pawawan. Pawan berapa? Kalau ini bobo, ini bobo. Bobo. Aku baru tahu kalau ini berapa apa nih lensa wide berarti Mas? Nanti Itu- dicoba. Jadi di foto, nanti ditutup. Yang oke, ditutup oke, yang oke. mana yang jalan? Oke. Baru tahu juga ya. Dikira 3-3-nya motret Mas. Iya. Aku pikir apa namanya Fungsinya. fungsinya sama. Simultan. Ha-ha. Enggak, jadi beda-beda. Kemudian yang kedua ini lensa kita, lensa Leica, tapi Ha-ha. ini ada lensa yang normal ya yang kita pakai. Ataupun ini lensa yang terbagusnya dia. Kemudian yang di paling bawah adalah lensa Lensa zoom. zoom. Iya. Jadi itu yang buat deket ya, buat ngedeketin banget atau gimana? Betul, jadi bisa zoom cukup jauh ini. Ya. Oke. Nah, teman-teman harus tahu lensa-lensa kalian ataupun fungsinya kira-kira ya, supaya bisa menempatkan ataupun memotret foto, memotret objek dengan lebih baik. Kira-kira seperti itu, Mbak. Oke. Langsung aja nanti saya kasih tunjuk. Contohnya ini lensa 24 ya. Lensa 24. Udah keluar ya slide-nya. Ini lensa 24 yang atas, ini fungsinya saya majuin untuk 1 kali pembesaran. 1 kali pembesaran. Iya, kemudian ada yang 50, ini 2 kali pembesaran. Dan 70, ini 3 kali pembesaran. Ini macam-macam ya fungsinya. Kalau di saya juga kita bisa switch, itu bisa sampai 20 kali pembesaran gitu ya. 20 kali pembesaran. Menggunakan tele. Iya. Oke. Nah, mostly yang kamera-kamera handphone sekarang, ini yang paling wide, ini biasa ada tulisannya wide itu buat motret lumayan lebar ya. Nah, ini jarang kita pakai untuk pemotretan produk atau makanan. Oh, jadi biasanya kalau untuk makanan kita pakai lensa yang mana nih Mas Heri? Kalau bisa gunakan di sedekat itu di 50, 70 bisa bagus. Oh, tapi saya bingung ya. Kalau punya saya ini lensanya lensa berapa nggak tahu. Nah, loh. nanti akan kelihatan nih. Oh, akan kelihatan. Iya. Oke. Oke, saya kasih contoh ya, contohnya yang boleh. ini. Ini lensa saya menggunakan lensa 24, slide-nya sudah muncul belum ya? Oh. Lensa 24. Yang sebelumnya tadi ya. Nah, lensa yang kita pakai itu, 27 mm. Oh. Kira-kira seperti itu. Oh, jadi misalkan kita habis foto nih, terus kita cek di properti, di situ ketahuan langsung. Di mana kira-kira sih, lensanya penasaran. berapa. Langsung dibuka, langsung buka. Iya ya, coba. coba. Boleh. Itu Coba. nanti langsung muncul kita punya lensa itu berapa. Nah, itu akan membuat menjadi guidance kita ya. Oh, lensa oke. ini lensa berapa. Di setting ya Mas ya, atau Betul. gimana? Bukan, setelah kita foto, Ha-ha. dilihat propertinya. Infonya, paling ujung atas. Oh, paling ujung atas. Iya, Iya. Keluar loh. keluar ya. Oke. Oke, lanjut. Nah, jangan pakai menggunakan lensa yang wide, ini hasilnya akan seperti ini. Jadi objeknya akan melebar seperti ini. Oke. Jadi orang-orangnya akan kanan kiri akan melebar tuh kira-kira. Oh, tapi Oke. kalau mau foto ramean, grup gitu cocok ini ya. Yes. Pakai lensa 16 mm. Ya, saya menghindari yang mungkin badannya agak besar gitu. Di kiri kanan akan menjadi lebih besar lagi. Oke. Berarti Lucu dia nih, ini harus di lensa. tengah. Nah, ini lensa apa nih? 24 mm Ini ya? 24. Iya, itu lensa 24. Ini fix maksudnya bukan ya? Beda ya? Lensa 24 mm itu istilahnya lensa fix bukan ya? Bukan, ini lensa yang dipakai untuk kita memotret cukup wide tapi distorsinya paling sedikit. Nah, kalau 16 mili
yang di laptop ini teman-teman di Zoom juga bisa lihat, itu terdistorsi. Jadi orang-orang yang di ujung kiri kanan akan melebar. Nah ini kalau mengenai objek seperti produk atau makanan, tentunya produknya akan Akan terdistorsi. terdistorsi. Oh, jadi Tahu kayak nggak distorsi, Neng? Nah itu artinya. gue tadi baru mau nanya. Seri, kalau di Zoom bisa kurus nggak sih? Maksudnya di Zoom, di acara Zoom kita, gitu Pak ya. Jadi harus ke samping Pak. Iya, Harus iya, sampai iya. kepotong dong jadinya. Jadi, Tapi itu bisa. balik lagi ke pertanyaan Mas Ginza tadi, kita kan orang awam nih ya, Iya. kurang mengerti sebenarnya tentang istilah-istilah yang ada di Betul. fotografi. Distorsi itu apa sih Mas Heri? Nah ini distorsi saya kasih contoh, teman-teman di Zoom juga bisa lihat. Yang mana tuh? Eh, Ini bukan ya? Bukan, itu slide-nya. Oh, oke. Ini di sini orangnya terdistorsi ini. Jadi mereka agak melebar ya. Oh, jadi intinya yang di ujung-ujung ini bisa kelihatan lebih lebar. Iya, jadi yang gendut makin gendut Yang lagi. gede Ya, mungkin tuh kamera tuh Mas, coba tunjukin Mas. Gimana ada di laptopnya si Mas boleh Ari? ditunjukin. Iya, ini itu terdistorsi. Kan Oke. katanya ada efek di kamera kalau orang tuh makin lebih besar gitu ya daripada aslinya gitu. Oh, Betul iya. seperti itu ya? Sebenarnya bukan lebih besar sih, lebih lebar. Saya Iya, lebih lebar. saya merasakan muka saya kalau di kamera lebar Kalau banget loh. Kamera TV ya. Ah, Iya. langsung naik 10 kilo. Makanya kadang-kadang kalau artis ataupun public figure, biasanya kan mereka kan ngurusin badan kan. Jadi biar nanti pas di TV jangan terlalu gemuk Jangan Pak terlalu gitu. gemuk. Nah, apa kabar Ivan Gunawan? Aduh. Jadi pakai lensa-lensa yang lebar, wide itu akan membuat lebih luas. Itu biasa dipakai buat interior ya Pak. Oke. Contohnya kalau hotel-hotel. Wide kamera gitu, jadi biar Iya. kelihatan angle seluruh ruangannya kena gitu ya Mas Tapi ya. jangan kena manusianya, jadi manusianya juga ikut. Kalau Ah, malah ikut jadi lebar. pengok ya. Iya. Terdistorsi Iya, nanti udah terpengok, tahu Pak. distorsi. Jago deh. Jadi balik lagi, teman-teman usahakan memotretnya dengan menggunakan lensa 24, 50 atau 70. Jangan pakai 16 lah kira-kira. Kalau yang ini tuh tadi Mas apa tuh? Natural light tuh apa tuh tadi? Ini Yang sebelumnya? Tadi mana sih Mbaknya? yang mana? Bukan Ini? tadi ada natural light kayaknya. Oh, Udah ditunjukin. belum. Oh, belum. Oke. Udah nggak sabar soalnya ya. Oh. Coba. Setting yang lain adalah di aspek rasio, ini bisa masuk ke setting mereka. Nah ini mostly kalau fotografi itu di settingnya adalah di 43 ya. Nah mungkin karena banyak kan sekarang kameranya agak panjang-panjang gitu ya. Nah mereka sudah tersetting biasanya otomatis di 16:9. Mas Ginza. 16:9. Oh, ini handphone saya juga 16:9. Iya 16:9 nih. biasa kalau kamu mau 16:9. syuting untuk video atau enggak TikTok ya TikTok. kan. Ya, ini kan bisa panjang ya, tapi kalau masuk ke foto jadi Agak kepotong kan. Iya. Kecuali di button di Instagram tuh ada yang kayak untuk Betul. nge-scale tuh ya kan. betul. Nah usahakan di 43, tapi kalau memang ada setting yang 1:1 dan memang tujuannya untuk Instagram. Instagram, ya Lebih oke sih ya. Iya. Kalau saya sih karena basicnya di fotografi, Mm-mm. saya pakai kan bisa di Instagram, bisa di mana-mana, jadi Macem-macem ya. masih fleksibel lah di 43, kira-kira seperti itu. Nah ini contohnya ya, teman-teman bisa lihat di screen juga. Itu lebih panjang tuh ya 16:9 Iya. ya Mas ya. 16:9. Nah 43. itu kan jadinya kayak memanjang gitu. Kalau Iya, ada betul. orang atau kita tempatkan di sana jadi terlalu slim memanjang gitu. Ya, jadi distorsi itu tadi ya. ya kurang. Yang paling bagus 4:3 sih ya. Ya, 4:3. jadi Pas kelihatannya buat di lebih Instagram ya. pas gitu. Ya. Tentunya Proporsional. juga harus dipikirkan space untuk di cropnya nantinya. Oke. Kira-kira seperti itu ya. Karena kalau dijadiin 1:1 pasti ada yang kepotong itu tuh. Potong. Pasti. Jadi harus pikirin dulu. Ya harus pikirin lagi berarti Atau atas bawahnya dikasih dikasih background. lebih kali. Ah. Jadi kiri kanan atas bawah mungkin bisa dikasih lebih ya Ya. space biar nggak kepotong nantinya. Tentunya biasa kalau motret jangan cuma sekali ya. Jadi kalau kita foto sekali cekrek, kita ambil lagi agak mundur sedikit, cekrek gitu. Ada dua opsi. Ada dua opsi, backup tuh penting Betul. backup. Ya sama kita kalau lagi selfie kan 1000 tapi yang keposting 1. Oh bener banget. Ya kan? Nah balik lagi, jadi kita harus tahu kamera kita sendiri ataupun Oke. smartphone kita sendiri. Heeh. Yang terbagus di mana gitu, kualitasnya. Itu ada. Biasanya di manual booknya dia info bahwa pakai lensa ini yang terbagus di posisi ini, gitu. Iya. Di posisi yang tadi itu. Jadi tergantung handphone masing-masing ya. Betul, balik lagi Iya. ke sana. Oh, oke. Atau kalau itu ngaruh nggak sih Mas apa namanya pencahayaan? Ngaruh. Oh, ngaruh juga ya. Nanti kita akan masuk ke penjahit. Nah, itu cakep Tapi tuh. sebelumnya biasanya kalau ya kakak-kakak yang jualan itu Kayak online shopping. Karena kakak Ini teman-teman pasti lagi yang di rumah juga pasti lagi banyak yang punya online shopping nih. Betul. Lagi apa ngeliatin kita cara tipsnya kali ya Mas. Iya, nah mereka waktu motret, mereka kan nggak mau mendekat kan.
Ha-ha. mereka mau zoom in kan. Ha-ha. Nah itu sebenarnya saya nggak anjurkan. Karena itu mengurangi megapiksel mereka. Oh nggak boleh di zoom gitu ya? Oh iya benar-benar. Makanya itu hasil fotonya biasa Agak ngeblur. agak buram, Agak ngeblur ya. nggak jelas. Ya, jadi kita pastikan Hindari ya. dihindari lah. Kalau ini kita tahu, saya bisa pakai lensa yang tadi itu, pakai lensa Leica-nya lah kira-kira. Nah, yang lensa yang wide-nya itu bukan lensa Leica kan. Nah, saya jarang pakai gitu. Oke. Kira-kira gitu. Jadi kita harus tahu lensa yang kita pakai sendiri. Kira-kira itu dulu. Mas Heri, Ya. itu yang spek terendahnya yang gimana ya? Maksudnya kan kalau boba sih oke lah gitu kan. Ada yang punya speknya lebih rendah itu kira-kira paling minimal spek seperti apa sih? Handphonenya gitu ya. Mungkin Untuk dia bisa device-nya mendapatkan belum- kualitas yang oke. gitu loh. Ya, Jualan. kalau menurut saya meskipun kamera ataupun lensanya tadi yang cuma satu kayak Onat gini dan mungkin keluaran 1 tahun 2 tahun lalu ya? sudah pasti oke sih Oke Pak. ya. Ya, Nanti kamera kita tambahkan bagus-bagus, dengan lighting, kemudian juga editing sedikit Pak. Oh, oke. Gitu. Jadi teman-teman juga jangan khawatir, apapun dipakai aja, coba aja gitu. Iya. Tapi kalau speknya terlalu rendah, mungkin megapikselnya terlalu kurang. Biasanya kadang kita kelupaan di sini banyak cap-cap tangan kita, Pak. Oke. Jadi speknya setiap sebelum motret kita bersihkan dulu ya. Bisa pakai tisu ataupun yang soft kacamata buat Iya. itu bisa. Itu akan lebih membantu, Pak. Oke. Ya, kira-kira seperti itu. Jadi teman-teman kreatif di rumah coba aja. Kalau sampai memang benar-benar terasa kurang, pinjem sisnya. Pinjam temen ya. Pinjam ke teman. Kolaborasi gitu ya, harusnya kolaborasi. Betul. Ya, kira-kira seperti itu. Nah, ada setting yang lain, contohnya mungkin yang kamera smartphone yang sudah pro, ini ada setting yang seperti di SLR, itu adalah speed, ISO, dan f-stop. Tapi kita nggak bahas ya. Jadi jangan pusing dulu, nanti Oke. tinggal cepret aja. Mungkin Onat ataupun Pak Wawan boleh coba juga nanti. Saya penasaran nih, Pak Wawan suka foto nggak Pak? Suka fotografi nggak Pak? Suka. Oh suka. Biasa fotonya foto apa nih Pak? Foto diri sendiri. Pemandangan. Si bapak suka selfie ternyata. Memang semua orang tuh kayaknya nggak bisa lepas dari selfie ya. Benar. Aduh, terus Pak, Oke, kita lanjut ya. Nah, ini produk yang kita akan nanti coba ya. ini juga backgroundnya lucu banget nih, Iya, menarik banget nih. Ini background sudah ada nanti di aplikasi. Jadi teman-teman akan dimudahkan sekali. Nanti saya kasih tunjuk aplikasinya, Nah, sehingga ini nih langsung fotonya. bisa melakukan editing, langsung jadi, langsung jualan, langsung profit. Yes. Cuan. Memang outcome dari acara kita itu yang penting sales kita akan naik setelah ini. Sales naik, penjualan bagus, awareness bagus, mantap. Wow, mantul. Hari Senin naik harganya. Apartemen kalian. Iya, oke, targetnya teman-teman ataupun yang di rumah ini untuk bisa mengeksekusi produk itu seperti ini kira-kira ya. Jangan khawatir, nanti backgroundnya akan sudah disiapkan oleh aplikasi tersebut ya. Nanti kita dikasih tahu nggak nih aplikasinya apa? Ada pasti, ya? ada. Oke. Harus sampai selesai tapi. Oh iya, harus sampai selesai. Oke. Jadi kalau kita biasa akan foto, ini produknya bisa bersih putih gini, kadang kita perlukan juga. Biasa nanti contohnya nanti kita mau minta tolong influencer, mereka butuh foto-foto kita bisa sebutnya clean gitu atau kosong seperti ini, nah mereka bisa kirimkan juga, gitu ya. Nanti saya kasih tunjuk caranya. Ya targetnya kebetulan sudah ada produknya, tadi beli online pagi-pagi. Waduh. Iya. Jadi biar real Pak. Iya. Langsung Iya. dipraktekkan. Nah sebelum teman-teman nanti mau coba, saya mau kasih tunjuk bahwa kualitas smartphone ini saat ini sudah sangat mendekati lah Dengan kualitas kamera SLR kayak gitu. Betul. Ya. Nah contohnya yang di depan ini mungkin bisa disorot di sini. Ini menggunakan kamera smartphone nih Pak Wawan, Oke. Mas Ginsa. Wow. Lihat tuh detail matanya akan terlihat sangat tajam sekali. Juga beberapa foto di belakang menggunakan smartphone semua. Wow, keren banget. Ini yang di belakang juga Mas itu fotokopi juga pakai smartphone juga Smartphone. itu.
diedit nggak itu Mas? Penasaran saya. Sedikit sekali sih. Sedikit sekali. Minor Wah, sekali. hebat ya bisa Jangan-jangan hasilnya komersil objek gitu. fotonya nih yang berpengaruh. Itu kayaknya nomor 1 ya Pak ya. Kayaknya itu juga ya. Enggak juga kok Pak. Ini nanti makanya saya belinya online Pak Wawan. Di online ini produknya kita beli jadi Biar ketahuan ya. Iya. Sebenarnya ini dari sumber objeknya atau memang jago skillnya gitu kan. Nah ini ada beberapa paparan ini. Ini hampir mungkin kita nggak bisa bedakan mana yang smartphone atau yang bukan. Onat mana nih yang smartphone? Oke, kalau saya dikasih tebak, waduh susah banget ya. Aku boleh nebak nggak? Ya boleh. Kanan smartphone. Kanan smartphone. Saya A B, deh. B. Saya A. Ini sorry nggak muncul nih. Harusnya nih yang A ya. Smartphone. Kan A, tuh smartphone. A. Kok dia bisa pakai depovil gitu? Belakangnya blur? Bisa. Itu boba kan bisa begitu. Oh iya, potret itu ya? Oh iya Saya berdua. walaupun lensanya satu saya ngerti loh. Ini yang slide kedua mungkin lebih mudah dilihat. Menurut Pak Wawan yang mana nih Pak? Yang smartphone mana, kamera mana? Kayaknya yang A nih ya. Yang A smartphone. Iya. Kalau saya yang B, smartphone. Kalau saya karena tadi bener. belajar P. Yang P. Oh yang benar yang B. yang B smartphone. Smartphone. Oh, saya udah tahu ini kayaknya cluenya apa. Yang penting belakangnya ngeblur aja. Tapi enggak Reng, itu kayaknya kalau yang smartphone yang kanan ya Mas ya? Betul yang Iya, kanan tadi. smartphone kanan. Ini bagus ya kayak nggak bisa ngebedain Bagus ya. banget. Asli Jadi bagus kira-kira banget. seperti itu. Jadi jangan khawatir teman-teman. Jadi aku ingetin lagi, jangan putus asa ya kalau memang mau memulai bisnis online, apalagi bisnis makanan, terus takut fotonya kurang bagus lah, inilah itulah, nggak masalah karena sebenarnya bisa dikatakan ini modal nol. Handphone semua orang pasti punya. Jadi kalau Mas Heri bisa, kita juga bisa. Pastinya. Ini jadi lapar loh ya ngeliat mie ayam. Mie ayamnya beli di mana tuh Mas? Mana tuh ya? Aduh. Tadi Lupa saya kalian. tebakannya salah terus karena saya pakai kacamata. Ya kan? Terdistorsi. Distorsi. Oh, Oh, siap. bisa aja. Curang loh. Oke, Next. nextnya lagi. Oh ini nebak lagi nih. Next lagi, next. Pak Wan yang mana Pak? Oh, next. Nah, ini, Nah, yang ini mana boleh. Pak Wawan? Waduh, kalau ini kayaknya mirip semua, nggak ada yang blur soalnya. Ya, yang mana? Yang Tapi smartphone mana? Fotonya beda ya. Fotonya Objeknya beda, tuh. objeknya beda ya. Objeknya beda. Objeknya beda, Pak. Mas Wawan tuh detail loh. Iya. Lihat langsung tahu tuh objeknya beda. Gue pikir tadi gue cari 5 perbedaan. Yang mana ya? Kayaknya Mana, Pak? saya B kayaknya ya. B B. ya. B. Gimana, Kinsa? Mas Heri? Mas Kinsa? B, ini smartphone ya? Yang smartphone yang Smartphone mana? B ya. Ini gue gak bisa bedain sih Mas. Iya, gue juga bener nggak bisa Nggak bedain. Gua bisa bedain. Yang ini? Yang mana Mas? Iya, ini dua-duanya smartphone. Curang lu. Gokil, kita dikerjain. Aturan jawab nih, yang di rumah nih harusnya Yang di dijawab. rumah. Masih ada lagi nggak? Masih ada lagi foto nggak? Coba satu Coba lagi, ada satu lagi Mas, Nextnya, satu lagi nextnya, Mas. Satu lagi ya? Nextnya. Oke, Nah, pemirsa lu. di rumah, teman kreatif coba. Bisa cakep di sekali, kan? kolom Yang mana komennya bisa nih? diaktifin nggak? Kolom komennya bisa diaktifin nggak? Coba, nih biar Boleh pada nih. kagak ngantuk nih yang di rumah. Iya, kita Betul, bisa betul. lihat nih rata-rata milih A pertanyaan lo apa? atau B. Pertanyaan lo apa? Ini yang mana yang smartphone? Yang mana yang smartphone? Coba ayo teman-teman yang ada di kolom komentar boleh diaktifin. Dapat hadiah kan? Hadiah. Kita pikirin dulu ya. Hadiahnya dapat. Hadiahnya di follow sama Mas Ginza Reza. Nanti gue mikirnya mau lokasi lu punya buku ya kan. Tapi kagak enak gue punten-punten lu kagak ada di skenario. Tapi nggak apa-apa biar interaktif kan, Iya, iya. biar mereka Siap. sambil A atau memilih. B ya? Coba yang di komen. Ada nggak Mas jawabannya? Banyakan milih A atau B? A atau B? Coba bisa diliatin ininya. A, Oh A tuh banyak yang lihat A. Banyak yang jawab A. Benarkah A, A atau B? Mas Heri silakan dijawab. Ya, hasilnya adalah dua-duanya pakai smartphone. Baiklah kalau begitu. Jadi saya sebenarnya tadi memanipulasi image-nya sehingga ini kan gelap terang ya. Seakan-akan. Ya, padahal semua smartphone. Jadi boleh saya kasih clue kalau smartphone tanpa ada musuhnya SLR, kita akan sulit untuk Membedakan. Membedakan. Bener Kira-kira sih. seperti itu. Tapi bener ya Neng, Itu kamu smartphone-nya sama. Smartphone sama Pak. Oh, sama. smartphone Cuman yang yang sebelah kanan yang B kita bikin gelap dikit biar kelihatan lebih kontras padahal sama aja. sama. Iya, iya. Oh, jadi membedakan cuma lightingnya doang nih? Enggak, editing aja Editing supaya filter di Editing. terakhir ya. Oh, Supaya di editingnya. audience melihat itu bukan SLR, bukan Oh, biar smartphone. termanipulasi Betul. seperti itu ya. Nice.
tukang keren, tipu keren. kayaknya Mas Henry ini ya. Mas Henry tukang tipu ternyata Bukan ya. fotografer ya? Jadi fotografer tukang tipu. Ya tapi memang fotografer itu tukang tipu loh. Waduh. Ya kan? Yang nggak bagus jadi bagus. Jadi bagus, yang Enggak, nggak ada enggak, jadi enggak. ada. Emang tukang tipu. Yang ada dihilangin, Iya, udahlah. oke. Fotografer luar biasa. Kalau jalan-jalan Iya. kemana-mana juga ke tempat wisata kayak biasa aja, pas di foto kayak bagus banget ya kan? Iya. Ya kan? Luar biasa loh. Siap. Ada lagi Oke. nggak nih Mas tebak-tebakannya Mas? Tepat-tebakan kayaknya sudah dulu. Oh udah habis, oke. Oh, udah habis. Kayaknya habis ini Mas Heri juga mau mempraktikkan secara langsung ya. Gimana caranya mengambil foto yang menarik? Ya, ini saya kasih tunjuk aplikasinya yang nanti akan di-download. Apa Ini tuh? paling akhir ya slide-nya. Itu boleh pakai Snapseed dan changer latar belakang atau background. Saya Oke. sudah Snapseed gue juga pakai. Kamu pakai nggak Neng Snapseed? Pakai dong, Snapseed itu aplikasi yang kudu harus ada di handphone buat Iya. editing. Aku ada 5. Banyak ya? Banyak oh, itu ada ya. Snapseed. Aku belum pernah tuh yang photo layers tuh belum pernah. Oh, photo layers untuk background ya Mas ya? ya nanti akan nambahkan backgroundnya. Harus dicatat nih teman-teman, Snapseed, photo layers, terus apa lagi itu? Background changer. latar belakang sederhana. Tuh ada 3 rekomendasi Biar bisa langsung dari Mas ngebersihin Heri. background ya. Kadang-kadang kita kalau di foto kan backgroundnya suka berantakan gitu ya. Betul. Oh dirapihin satu-satu. Betul. Oke. Oke, Oke. kita akan coba langsung. Boleh langsung. Iya. Penasaran nih, mau coba langsung foto. Betul, termasuk Iya. nanti perlengkapannya bisa nanti on spot, saya kasih tunjuk. Boleh. Jadi teman-teman bisa langsung lihat. Di slideshow juga ada smartphone, kemudian tripod, lighting, reflektor, background, dan blue tag. Bluetooth. Oh langsung nih ya. Oke, keren. Kita ngeliat dari sini mantau ya Mas. Boleh. Oke, melaporkan langsung dari kondisi tempat kejadian. Kejadian sesi pemotretan. Iya. Oh ya Susu Mas Heri almond. mic-nya ya. Oke. Oke, ini keren banget karena kita sudah mempersiapkan workshop khusus buat Mas Heri loh Oke, hari siap. ini. Ya, Mas ini- Heri kasih tahu dong itu apa aja tuh Mas. Yes, ini alatnya sederhana aja. Alatnya sederhana aja. Kita menggunakan styrofoam biasa aja ataupun polyfoam seperti ini. Ini sudah sering digunakan sampai lubang. Kemudian juga ada lighting. Ini bisa digunakan apa aja. Ya. Kemudian kita menggunakan tripod. Kemudian ini juga bisa dipakai untuk link right-nya. Kemudian kita menggunakan blue tag, ini dipakai biasa buat motret produk atau makanan. Jadi buat apa? Ganjel ya, ataupun supporting supaya produk makanan yang kita foto, contohnya agak sedikit miring, kita bisa perbaiki ya. Contohnya seperti ini. Blue tag. Iya. Nah, Mas Heri kalau kita mau cari blue tag ini apakah diperjualbelikan di pasaran, di Ada, e-commerce, ini di toko buku ada, toko buku Untuk blue online tag ya? ya atau blue tag online? ada, online juga ada. Kalau Jadi, Mas Heri sendiri pakainya yang merek apa tuh biar orang bisa langsung Apa aja ngikutin? boleh. Apa Apa aja aja boleh. ya? Oh, oke. Oke, baik. ini dia bisa nempel tapi tidak stick it. Oh. Jadi nggak terlalu nempel seperti lem gitu ya. Oke. Contohnya kita moto produknya miring nih, ya kan? Nah, kita bisa ganjel dia untuk lebih lurus kira-kira seperti itu. Amazing. Ya, Jadi biar balance ya. ya ataupun mungkin ada mangkok kemudian kita taruh sendok di sana, biasa kan jatuh tuh sendoknya. Kita bisa tempelkan ini, tempel. Nempel. Oke. Ya. Kira-kira seperti itu. Yap. Ini simple sekali. Ini backgroundnya putih seperti itu. Kita akan bikin fotonya clean dulu ya, bersih Oke. dulu. Nah, ya kira-kira seperti itu. Dibikin bersih dulu jadi suatu saat kalau kita mau ganti background dengan sangat mudah ya Iya, menggunakan aplikasi tadi. Ya kita, ini saya kasih contoh, ini lightingnya sederhana, pakai LED aja. Yang terpenting ke sini, Mas, kita harus tahu lightingnya nih, Mas Kinsa. Ya, Biasa ya, akan setelah lighting kita nyalakan akan terbentuk bayangan. Shadow ya biasanya. Iya. Shadow. Nah hilangin lah, usahakan seminim mungkin, sehingga nanti kerja kita lebih sedikit. Oke. Oh Oke? jadi shadow-nya itu dikurangin ya? Betul. Biar nanti Contohnya pas kalau saya kasih gini nih, edit ya? shadownya akan banyak nih, Mas. Oh, Sebelah kiri ya. oke. Ini akan jatuh di sebelah kanan shadownya. Ah, Ya. Nah untuk produk saya rata-rata menggunakan lampu di atas gini akan lebih flat ya ataupun bersih. Ya. Oke. Nah itu untuk lighting. Kemudian untuk memotret makanannya atau produknya, pastikan motret jangan begini nih. Nah, Oh itu salah ya? ya seringkali kan motret begini Ah ya. saya biasa soalnya motonya Betul. juga begitu. Oke. Nah kita akan foto ini. Saya akan coba menggunakan lensa yang wide Mhm. 16 ya. Nanti kelihatan distorsinya tuh. Mhm. Oke. Kemudian satu lagi yang
Oh, ngambilnya harus lebih dari satu ya buat backup. Normal angle ya. Nah, ini Normal yang tanpa angle. lighting, satu lagi saya pakai lighting. Oke. Mhm. Berarti posisi yang benar itu handphonenya harus lurus ya itu Mas Iya, Heri ya? akan membantu. Oke, Ini, jangan miring-miring. Berarti ini dengan sendiri aja tanpa bantuan orang pun juga sebenarnya bisa produksi konten ya. Bisa loh, Betul. luar biasa loh. Ha-ha. Sendiri, Oke. one man show semua One man show, jadi. betul. Saya langsung akan editing ya. Wah cepet banget kayaknya Cepet banget. nggak nyampe semenit ya, harusnya saya stopwatch dulu loh. Coba Mas tunjukin Mas itunya Mas, gambarnya Mas ke kamera tuh Mas. Bilangin ya. Oke, tadi ini produksinya. Jadi foto yang tadi kita foto, contohnya kita menggunakan lensa 16, ini akan bentuknya seperti ini. Ini tidak lurus nih garisnya. Nah ini nggak menarik ya. Nah ini satu lagi yang sudah kita foto tadi, ya kan? Oke, nah kita akan masuk ke background eraser. Ya, saya sudah siapkan. Nah, kita ambil aja, ambil fotonya, galeri, Ya itu tuh nih. masuk Oh kamera yang tadi. wow, Oke, kita oke. ih bagus banget. Iya. Wah ini belum diedit aja udah begitu loh hasilnya. Ya nanti kita akan sedikit edit ya. Nah kita Oke. akan hapus dulu backgroundnya belakang dengan auto dulu boleh? Auto select ya Mas ya. Iya boleh. Wih langsung Ini hilang. kena nih, bentar. Kalau kena berarti kita undo dulu. Jadi terlalu besar ininya. Di resultnya ya. Iya. Nah ini udah nggak kena. Oh nanti dihapus manual ya. Wow cepet Iya. banget berarti. Wih Nah, ada bagian tertentu kita bisa hapus manual. itu saya lihat Mas Heri ngapusnya juga nggak terlalu. Effort ya. Iya nggak terlalu effort ya. Kayak klik sebelah sini dia udah kapus semua. Itu kayak ke area doang ya langsung ke semuanya. Nah iya itu maksud saya. Kalau di Photoshop tuh kayak magic wand tools ya. Exactly. Ya oke. Ini tapi Kemudian simpel kita bisa banget ya. pakai manual. Kayak aku percuma deh. 4 tahun jurusan Belajar desain desain. pakai aplikasi udah langsung bisa nih begini. Aduh. Itulah teknologi ya, Bener, terus teknologi langsung berevolusi. berevolusi loh. Mau nggak mau kita harus selalu mengikuti Perkembangan zaman. cepat sekali. Tapi tenang, belajar tuh nggak rugi. Betul. Nggak ada kata terlambat. Prestasi, iya. Betul, gila quote dari Nah, Pak kalau- Wawan hari ini. Sama kayak teman-teman yang di rumah juga kan. Cuma 2,5 jam tapi investasi untuk dapat Ilmunya dari Mas Heri itu luar biasa. langsung luar Oke, biasa. kita langsung tambahkan background seperti tadi. Atau Oh, kita ada bisa itu save PNG ya. Jadi save PNG ini akan transparan ya. Kita add background. Oh. Bisa tambahin Sip. background. Nah, PNG. ini ada kita bisa pilih mana Di ada. masjid misalkan Oke. ucapan Hari Raya Idul Fitri atau nggak selamat tahun baru Baru. Islam bentar lagi kan? Ini. Bisa tuh digunakan. Iya. Oke, kita tambahin ini lagi. Oh ini tambahkan. ceritanya di pantai tuh. Tuh, bisa tambahkan 2. Wah. Cepet banget. Iya. Wah, gila. Jadi langsung kita, nah ini produknya kita juga bisa rubah-rubah. Heeh, Kontrasnya kita tambahkan lagi. heeh. Biar sama kayak background ya Mas ya. Iya, bisa. Biar nggak terlalu kelihatan tempelan banget Betul. walaupun orang tahu itu tempelan. Iya. Tapi setidaknya kita minimalisir kan ya. Ya, Iya. kira-kira seperti itu. Kita bisa tambahkan backgroundnya macam-macam, ataupun background dari kita punya Stok koleksi ya. Koleksi ya. image ya. Apa aja bisa diganti backgroundnya. Contohnya kita ganti background ataupun menambahkan background yang lain bisa. Tuh winter ya kan. Winter Tuh. Oh di Di jalanan. hutan. Kan? Itu ngapain tuh kopi di hutan? Ya, tuh di laut ya kan. Oke. Cakep-cakep loh. Ataupun kita Wih. bisa tambahkan backgroundnya sendiri nih mas. Hmm. Nah, contohnya kita punya galeri. Untuk sini. Heeh. Oke, kita ambil. Di downloads. Oh ini punya stok sendiri ya? Iya. Oh lucu, ditaruh di atas meja. Kayak gemes lagi di banget. Korea gitu Iya. ya. Wah, Jadi kita keren bisa banget. langsung tambahkan. Ha-ha. Gemes ya. Nice. Udah kan? Ini berapa menit nih? Kayaknya Kayaknya less than 5 ya? minutes deh. Iya. Di total masih less than 5 minutes. Ya, wow luar biasa. Udah banget kan? Oke. Sangat mudah, sangat efisien dan bisa dibilang tidak memerlukan modal yang besar ya. Iya Hanya kan? handphone, Kayak tadi, hanya smartphone. Kayak kamu bilang kan, aduh gimana butuh fotografer atau nggak, ini aja nggak butuh fotografer sendiri, Sendiri langsung bisa. langsung bisa. Iya Nah, kan? tadi aku penasaran untuk menghilangkan backgroundnya tadi Mas Heri pakai aplikasi apa Mas? Background eraser bisa, itu cukup banyak. Ataupun Background eraser.
background changers ya. Nanti Oh, bisa background nambahkan background tambah lain. changer. Nih langsung dicatat nih teman-teman nih. Biasa langsung ada kan di App Store, terus Ternyata di Play Store ya. di Play Store bisa langsung ditemukan secara free ya, gratis Free, ya. tapi masalahnya nanti akan ada watermarknya sih. Oh ya udah nggak apa-apa, Harus dilebihin berbayar aja. juga, berbayar juga. Dilebihin aja tadi crop. Di crop oh bener. Iya di crop jadi nggak Pasti kamu pengguna kelihatan. InShot ya. Ketahuan. Nggak bisa remove. Aduh, anak media tahu semua. Oke, tapi mungkin nanti kalau sudah produknya sudah terjual dan sebagainya mungkin bayar nggak Beli, apa-apa lah ya. nggak apa-apa. Oh iya. Murah kok itu. Iya. Itu kan salah satu investasi Benar, jangka panjang, investasi. mohon maaf. Betul, Betul. supaya ekonomi tetap jalan. Betul sekali. Oke. Kemudian ini ada tips-tips, contohnya, oh Pak saya nggak punya lampu Lighting. tadi seperti Aku itu tadi ya. baru mau nanya. Kita bisa menggunakan natural light ini, jadi sama juga fungsinya. Jadi ada gambar natural light di slide-nya, ya. Itu nanti kita bisa foto mungkin sekitar jam 7 sampai jam 9 di dekat jendela gitu kita foto. Tapi sebaiknya foto-foto yang seperti ini kita pakai buat bukan yang di menghilangkan background ya, jadi sudah menjadi props gitu. Sudah menjadi props. Ya, maksudnya fotonya biasanya yang tadi clean. Nah, biasanya kan ada slide nih. Foto kedua seperti apa Iya. ya. Itu yang udah ada propsnya gitu lah kira-kira. Oke, itu props yang memang udah kita Setting. prepare sendiri. Betul, betul. I see, Iya, I see, iya. I see. Jadi nggak apa ya, nggak sepi gitu lihat produknya ya, udah Betul. dibantu sama properti-properti. Betul. Oke, nice. Nah, buat teman-teman juga mungkin bingung nih saya tadi motretnya seperti apa gitu ya. Nah, ini bisa ada guidance di bukunya juga ada. Saya kasih share sedikit. Ya, kita bisa memotret dengan angle kurang lebih 0 sampai 30 derajat. Itu nanti ada saya kasih tunjuk fungsinya. Kemudian ada 30 sampai 60 derajat juga sama. Kemudian yang dari atas ya. Atau kita sebutnya flat lay gitu ya. Iya. Nah, paling banyak dipakai itu di sekitar 45 derajat untuk foto makanan. Kemudian kalau yang 30 derajat biasa untuk ketinggian seperti tadi saya memotret susu tadi, itu susu almond khusus. Nah, supaya kelihatan dia bentuk gelasnya ataupun kontainernya jangan terlalu tinggi gitu. Jadi kelihatan tinggi rendahnya lah kira-kira seperti itu. Komposisi itu juga Ya. penting ya berarti ya. Kemudian kalau mau di atas ini biasanya akan menghilangkan dimensi ketinggiannya, Mbak Onet. Oke. Jadi semuanya rata. Kira-kira seperti itu untuk pemotretannya. Oke. Ini editingnya di sini Editingnya tadi tadi. udah kan? Betul, di sini tadi. Wah, oke. Nah, ini tantangan buat teman-teman untuk bisa memotret produk teman-teman. Kemudian dikasih background, either itu background dari yang di sana ataupun mereka put mungkin logo mereka di sana dan langsung bisa dijualkan. Dan langsung meroket salesnya. Amin. Amin. Oke. Itu sih kira-kira. Sekali lagi kita beri tepuk tangan untuk Mas Heri Chang. Luar biasa keren banget Mas Heri. Terima kasih atas knowledge-nya mengenai fotografi. Nah, sekarang kita mau buka sesi question and answer karena pertanyaan yang masuk sudah lumayan banyak. Oke, nah hari ini seperti yang saya janjikan tadi, jadi kita sudah menyiapkan banyak hadiah menarik. Nah, salah satunya kita mendapatkan challenge dari Mas Heri. Ya. Kan tadi kita udah belajar banyak tuh gimana Betul. caranya ngambil foto makanan yang bagus, terus proses editingnya gimana. Nah, Mas Heri mau kasih challenge apa nih, Mas? Ya, teman-teman teman-teman kreatif di rumah untuk bisa memotret produknya, saya rasa saya sih pengennya produk mereka sendiri ya. Oh iya. Betul. Biar bisa latihan ya. Betul, Mas. betul. Sekalian promosi Betul, juga kan? Betul. Kemudian mereka harus foto ganti background yang menarik. Itu background itu bisa kasih logo mereka ataupun background yang menarik gitu ya, yang lebih aplikatif dengan produknya. Contohnya sepeda gitu ya, mungkin ada model anaknya gitu kan, jadi lebih kelihatan gitu ya. Dan untuk backgroundnya pun bisa ditemukan di berbagai sumber ya, di Google juga banyak. Bisa, jadi kita bisa download dulu. Oke. Kemudian di-upload
kemudian dikasih hashtag mungkin hashtagnya. Oh iya, jadi untuk challenge dari Mas Heri ini akan ada hashtagnya ya buat teman-teman. Kan tadi kita udah belajar banyak tuh, jadi kita mau tantang nih buat teman-teman di rumah dan dimanapun berada, di kantor, di mana aja, buat bikin konten menarik dengan foto kalian sendiri. Posting di feed berarti ya? Posting di feed dan Instagram. jangan lupa ya posting feed di Instagram dengan hashtag Bisma Jakarta 2020 dan hashtagnya ada dua nih. Hashtag yang kedua adalah Heri on Bisma, HERRY on Bisma. Dan jangan lupa juga tag ke Instagram kita bertiga karena nanti kita akan umumkan pemenangnya secara langsung di Instagram kita bertiga. Kapan besok ya? Besok jam 1 siang. Berarti buat teman-teman yang challenge ini waktunya sampai kapan? Kalau untuk waktunya sendiri kita akan menunggu fotonya sampai jam 7 pagi besok. Wow. Hadiahnya apa? Kalau hadiah mah jangan ditanya. Gue kalau kasih hadiah no kaleng-kaleng, no ada. play-play. Iya. Berapa tuh? Hadiahnya itu kita punya e-money 2 per 250.000. Wow. Lumayan banget tuh. Jadi dua orang masing-masing bisa mendapatkan 250.000 dengan foto yang paling menarik. Berarti harus posting feed ya, Iya. paling lama jam 7 pagi besok ya? Paling lama jam 7 pagi besok dan kita akan mengumumkan pemenangnya langsung di Instagram kita bertiga @herichang, @onanat dan @ginzareza. @ginzareza. Mantap. Kita tunggu ya fotonya sampai jam 7 pagi. Jangan lupa hashtagnya aku ulangin lagi ya. Hashtagnya di Bisma Jakarta 2020 dan hashtag yang kedua Heri on Bisma. Herinya pakai Y, HERRY on Bisma. Teman-teman pasti udah pada nyiapin banget nih ya. Kita tunggu ya. Pokoknya silakan membuat foto sekreatif mungkin, semenarik mungkin, dan nanti kita akan pilih dan yang beruntung dan menang akan mendapatkan e-money sebesar 250.000. Luar biasa sekali ya Kemenpar Parekraf ini. Pokoknya hadiahnya nggak main-main. Yes, betul. Terus katanya nih ya Mas Heri dan Mas Ginza, pertanyaan yang masuk di kolom chat Zoom ini udah banyak banget loh. Oke. Kayaknya dari tadi memperhatikan dengan sangat serius kayaknya ya. Betul. Nah, mungkin sudah boleh diperlihatkan? Oh nanti. Oh, clanting dulu. Oke. Clantingnya udah siap-siap dari tadi kayak mau. Kayaknya udah nggak sabar pengen Iya, perform ya. iya. Jadi nggak apa-apa. Masih ada waktu buat teman-teman yang mau nanya juga masih ada waktu, jangan nggak masalah karena sebentar lagi kita akan menyaksikan performance dari Clanting yang akan membawakan lagu Laskar Pelangi. Ini dia. Mumpung acara gue orang terkenal. Mbak, aku boleh foto nggak?